berharap kalau misalnya kawan-kawan mahasiswa itu sekali lagi ingin kemudian skripsinya terkait dengan etika pemerintahan, sebetulnya baik dari Bu Novi, Prof. Nandang, saya itu kan banyak menyampaikan teori ya. Jadi sebetulnya kalian nggak akan kekurangan teori pada saat misalnya kalian ingin mencoba membreakdown kembali kira-kira apa yang menjadi indikator untuk kemudian kalian analisis gitu ya. Nah ini juga sebetulnya adalah knowledge tambahan gitu dari saya terkait dengan etika pemerintahan ya, atau biasa juga orang mengatakannya etika pada sektor publik begitu. Nah, mengapa kemudian saya akan mengulangnya lagi? Mengapa kemudian etika pada sektor publik itu menjadi penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik begitu? Karena memang akan berdampak pada keberhasilan dari suatu kebijakan publik. Kalian bisa bayangkan kalau dalam satu institusi lembaga pemerintah, cara masuk ASN-nya itu menggunakan orang dalam semua gitu ya. Misalnya saya kepala dinas perhubungan, kemudian rekrutmen ASN-nya itu saya prioritaskan misalnya keponakan saya gitu ya, anak teman saya gitu. Bisa dibayangkan nggak resultnya dari kinerjanya gitu. Sedangkan harusnya begitu kalau profesional ASN-nya itu kan harus spesifik ya. Misalnya kalau di dinasnya dia membutuhkan bidang A gitu. Karena biasanya di dinas itu ada beberapa bidang gitu. Beberapa bidang ada beberapa sub bidang gitu. Nah, misalnya yang dibutuhkan itu kan bidang A dengan background B. Berarti kan harusnya ya itu yang kemudian diterima dan kemudian mengikuti tesnya sesuai dengan yang ditentukan begitu. Bukan karena dia anak siapa kan begitu. Nah, persoalannya kalau itu terjadi misalnya KKN, masuklah gitu ya anaknya siapa di situ begitu ya, dengan kemudian juga tesnya yang dimudahkan gitu ya. Artinya dia tidak mengikuti tes-tes yang secara formal dikembangkan oleh pemerintah begitu ya, dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara misalnya. Ya itu kan akan ada sesuatu begitu ya terkait dengan apa keberhasilan dari kebijakan publik ke depannya begitu. Sebagai contoh misalnya di beberapa tahun ke belakang, di zaman Orde Baru khususnya gitu ya, itu banyak sekali gitu ASN yang sifatnya kekerabatan, itu ngumpul itu banyak ya. Jadi nggak heran misalnya suami, istri, anak, menantu ada di situ gitu. Itu biasa sekali gitu ya dulu itu ya. Nggak heran juga anaknya wali kota, anaknya kesapa itu jadi juga ASN gitu ya. Dengan kondisi-kondisi seleksi yang yang berbeda dengan seleksi yang sekarang begitu ya. Jadi kemudian misalnya pertanyaan kalian adalah, Bu, apakah akan berdampak buruk? Iya, untuk beberapa kasus iyalah gitu ya. Karena pada saat misalnya yang direkrut adalah bukan orang yang punya kompetensi begitu ya. Dan kemudian cara merekrutnya juga adalah dengan cara menitip. Pengalaman saya ya, saya akan bercerita. Pengalaman saya sebagai salah satu panitia dalam seleksi CPNS dulu di tahun 2014, kok tidak salah apa 2013 saya lupa. Jadi FISIP Unpad itu kan menjadi salah satu tim dari seleksi untuk CPNS ya. Nah, bisa dibayangkan oleh kalian, datang orang ke saya membawa uang dalam satu tas besar, itu ke prodi loh. Prodi kita kan di gedung D ya. Nah, itu datang, kemudian dia menitipkan beberapa nama yang dititipkan oleh kepala daerahnya. Kalian bisa bayangkan kalau hari itu saya mengambil uang itu dan saya kemudian mengotak-atik nilai dan kemudian mereka masuk, kira-kira apa yang terjadi? Gitu ya. Dan kalau kalian mau tahu ya saya tolak gitu. Waktu itu saya masih jadi dosen baru banget ya, berarti tahun berapa? Mungkin 2008 2009-an ya. Karir saya mungkin baru 8 9 tahun. Nah, itu ada dua hal. Etika saya sebagai juga ASN yang bagian dari tim seleksi dengan orang yang datang juga, yang kemudian juga menitipkan itu. Itu kan ada dua hal. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya itu berprosesnya berjalan, bisa dibayangkan apa yang terjadi kinerjanya. Gitu ya. Itu nggak aneh gitu. Dulu tuh nggak aneh. Eh, Dosen, anaknya jadi dosen lagi atas dasar karena bapaknya guru besar itu banyak dulu gitu ya. Jadi itu pun gitu, itu pun juga proses yang menurut saya secara etik harus ada sebuah isu isu krusial begitu. Hanya saja begitu dalam perjalanannya kan rekrutmen dosen juga semakin tertib ya. Tidak lagi kemudian ada tanda tangan dari si A, anak saya masukin dong gitu, kemudian jadi gitu ya. Jadi eh, jangan heran begitu ya, ada beberapa kualitas tenaga pendidik juga akan punya problem gitu ya kalau misalnya dia nggak punya kompetensi khususnya dan hanya karena anaknya siapa begitu. Nah, jadi etika akan berdampak besar
terhadap pembuatan atau keberhasilan dari suatu kebijakan publik itu udah jelas begitu. Kedua, eh, misalnya begini, waktu misal kepala daerah A terpilih dia dari partai B begitu ya. Jadi di provinsi A dia dari partai B begitu. Dia itu dengan sendirinya ini 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 problem yang umumnya terjadi adalah membawa teman-teman yang dari daerah untuk kemudian masuk ke jenjang birokrasi tempat dia berkuasa begitu. Nah, bisa dibayangkan kan ada lompatan-lompatan jabatan itu yang mungkin terjadi. Yang mungkin di level kota dia jadi apa, masuk ke provinsi dia naik jadi apa. Pernah dengar nggak kasus seperti itu? Misalnya saya jadi kepala daerah, harusnya Amelia itu adalah ASN kota A. Saya itu di provinsi C gitu ya. Nah di A itu Amelia tuh ya mungkin levelannya kepala dinas lah ya di kota A. Tapi saya tarik ke provinsi sehingga ada kenaikan jabatan yang luar biasa karena lompatannya ke provinsi loh. Padahal ASN di provinsi juga numpuk begitu. Yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemudian kualitas yang baik begitu. Nah, bisa dibayangkan kan kejadian hampir semua daerah itu kayak begitu, seperti begitu. Jadi reng-rengannya akan dibawa itu. Kayak bedol desa itu terjadi. Gimana dia? Nadia masih raise hand. Ada yang mau ditanyakan Nadia? Bu, tadi kan Ibu contoh ini adalah pejabat yang dibawa karena temannya menang gitu ya, Bu. Kalau Heeh. kasusnya kayak sekarang nih, kabinet yang akan dibentuk sama presiden Mm-mm. terpilih, itu kan Mm-mm. ada penambahan jumlah menteri gitu ya, Bu. Ada Mm-mm. kementerian-kementerian baru. Itu bisa disamain nggak, Bu? Kayak kasus yang Ibu contohin. Agak berbeda ya karena kalau itu kan memang isu politiknya memang itu kan jabatan politik Nadia. Tapi kalau di pemerintahan gitu ya, kepala daerahnya iya jabatannya politik karena dia dipilih kan. Tapi kan yang birokrasinya bukan. Yang birokrasinya kan bukan, dia adalah mesin yang memang ada di daerah gitu. Yang artinya kan harusnya netral tadi. Kalau tadi dibahas oleh Nicholas Pandu kan gak boleh ada keberpihakan. Tapi ini kan jadi terlihat bahwa misalnya Nadia, Nicholas, Amelia itu udah dari awal tuh udah kelihatan tuh ngedukung saya misalnya yang mau jadi kepala daerah. Yang ASN tuh kalian, saya bukan gitu ya. Kan saya orang orang partai begitu. Atau saya yang dibawa oleh partai begitu. Nah, Nadia Nicholas Amelia ini kan yang ASN misalnya. Tapi kemudian nggak bisa kan kalian bilang saya tuh milih Bu Antik loh. Kan nggak ketahuan ya. Tapi akan terlihat suka tidak suka pada saat nanti saya jadi kepala daerah, saya tarik tuh Nicholas yang tadinya cuman kepala bidang, saya jadiin kepala dinas. Amelia yang tadinya di kota, saya naikin ke provinsi. Ini pura-pura ya, Nicholas ya. Orang saya bukan kepala daerah, jangan GR jadi ya, kamu belum tentu jadi kepala dinas. Ya, seperti itu Nadia. Nah, ini artinya sudah tidak netral dari sejak awal ASN-nya juga gitu Nat. Padahal kan tidak gak boleh kan gitu ya, tapi itu biasanya umumnya terjadi tuh terang-terangan. Karena pengalaman saya tuh banyak juga ASN yang membisikkan pada saya, Bu Antik saya mah sebetulnya orangnya si ini, itu bisa klaim mereka tuh gitu. Sehingga tidak heran pada kepemimpinan misalnya eh, gubernur S begitu ya, pada saat dia punya apa menjabat di satu provinsi begitu, itu nggak heran nanti begitu ganti, nah dia pasti kebijakannya itu semuanya ganti, dipotong semuanya dan orang-orang yang tadinya punya posisi juga di drop itu ya bisa berputar dengan cepat itu kan itu kan gitu karena bisa begini ini kejadian benar gitu ya jangan dia mah pro sama kepala daerah yang PKS kemarin gitu ini mah orangnya kepala daerah yang Golkar kemarin itu bisa begitu sehingga bisa jadi dia akan mencari orang-orang yang dianggap satu visi begitu. Nah, problemnya urusan politik jadi masuk ke urusan birokrasi yang harusnya ada netralitas. Jadi berbeda Nadia. Karena kalau menteri itu bisa siapapun yang memang ditunjuk berdasarkan kepentingan secara politis ya. Misalnya saya presiden dan maunya saya misalnya Nadia, ya udah Nadia lu masuk, lu ngundurin diri dulu atau mundur dari jabatan tertentu di tempat lu gitu ya. Kamu jadi menteri saya bisa begitu. Tapi kalau birokrasi kan nggak bisa. Dia harus melalui ada apa open bidding lah istilahnya gitu ya. Ada misalnya kemudian prasyarat-prasyarat golongan kepangkatan nggak. Jadi jangan bikin surprise orang gitu. Kok golongannya 3D baru kepala bidang kok bisa ya kemudian jadi kepala dinas yang harusnya syaratnya 4B gitu loh. Kebayang nggak?
Birokrasi itu kan terikat dengan golongan dan kepangkatan, Nadia. Beda sama jadi menteri. Jadi menteri nggak usah ada golongan kepangkatan, gitu ya. Misalnya saya tiba-tiba, Bu Anti kok bisa jadi deputi misalnya. Padahal syarat deputi itu 4B. Oh ternyata menteri yang sekarang itu ngutak-ngatik supaya saya bisa masuk misalnya gitu. GR-nya saya. Saya memang pengen jadi deputi sih gitu ya. Jadi doakan saja gitu ya. Saya ya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ada permainan yang sangat mungkin dilakukan dan itu akan berdampak pada kebijakan publik gitu ya. Suka tidak suka. Makanya jangan heran kebijakan itu akan berganti dengan cepat pada saat kepala daerahnya ganti. Misalnya begini lagi. Ada satu program unggulan yang dibuat oleh Gubernur A. Saya jamin pada saat nanti pemilihan Gubernur B itu pasti dihapus itu beberapa atau namanya dirubah dengan signifikan. Dan yang pasti yang mengerjakannya kepala dinasnya akan ganti lagi. Harus kepala dinas orangnya saya yang bisa eksekusi supaya anggarannya juga bisa ya ini faktanya anak-anakku ya. Jadi kalau kalian bermimpi jadi ASN ya bersiap dengan berbagai tantangan tersebut gitu ya. Kalian akan berhadapan dengan banyak hal-hal yang tadinya dalam tatanan idealisme gitu ya, itu akan hancur gitu dengan sendirinya di depan mata. Kekecewaan dan segala macam itu akan kalian hadapi begitu ya. Jadi apa klaim-klaim akhirnya orangnya si ini tuh kelihatan gitu nanti tuh gitu ya. Wah jangan salah di gedung sate itu wah gitu ya. Ini menjelang pemilihan gubernur tuh jangan salah. Itu juga misalnya orangnya Pak Ridwan Kamil yang dulu tuh siapa saja, orangnya Pak Ahmad Heriawan yang dulu tuh siapa saja itu kan kebaca gitu ya. Jangan salah itu akan kebaca gitu. Misalnya saya nanti apa jadi bahkan sekda yang level-level itu juga kan pilihan-pilihan yang kemudian sangat strategis dipilih nanti oleh kepala daerah begitu. Jadi kalau misalnya apakah sama ya tentu berbeda dalam segi substansinya ya karena mereka menteri itu memang pembantu presiden Nadia. Tapi kalau birokrasi kan bukan pembantu kepala daerah ya. Dia public services dan dia aparatur negara, aparatur pemerintah disebutnya begitu ya, suka tidak suka agak berbeda gitu ya. Tapi sama dampaknya. Kalau menteri-menterinya orang-orang yang tidak kompeten dan hanya didasarkan pada kedekatan akan berimplikasi pada kebijakan publik. Hanya pelanggaran etikanya berbeda gitu. Itu yang akan membedakan gitu ya. Nadia mudah-mudahan bisa berkenan menerima jawabannya. Nah, kedua, kenapa kemudian etika pada sektor publik itu menjadi penting? Karena urgensi etika dalam urusan publik ini tidak terlepas dari tuntutan profesionalisme yang tadi kembali. Profesionalisme, kompetensi teknis, gimana ceritanya orang yang bukan maksudnya gini, orang yang tidak ada kompetensinya di bidang aku di drop ya di situ gitu. Kondisinya sekarang lah, banyak menteri-menteri sekarang itu kan yang nggak tahu gitu latar belakangnya itu apa gitu. Mungkin saya dulu juga agak termasuk yang bengong besar begitu pada saat Menteri Pendidikan itu Pak Nadiem yang dipilih begitu. Itu surprise sekali saya waktu itu ya, sebetulnya saya pribadi ya sebagai orang di bidang pendidikan begitu. Surprise sekali begitu. Tapi ada beberapa ya ada positif negatifnya dari kebijakannya tapi ya karena tidak dalam kompetensi sebagai pendidik, dia tidak pernah menjadi dosen begitu. Dia tidak pernah menjadi atas pendidikan misalnya ya, otomatis ada problem dalam knowledge-nya begitu. Orang pintar kan tidak selalu bisa semuanya bukan begitu ya. Ya kan tidak tidak selalu semua orang pintar itu bisa melakukan banyak hal ya gitu ya. Tidak selalu gitu. Bahkan saya meyakini orang-orang yang pintar secara akademik juga belum tentu dia berhasil dalam eh, dia menguasai lapangan gitu. Kan semua orang punya kompetensinya itu. Ya untuk apa ada penjurusan gitu? Untuk apa ada makna expertise gitu ya, expertise gitu ya? Untuk apa ada expertise gitu? Untuk apa ada pakar-pakar gitu? Kalau misalnya ternyata itu tidak berguna begitu ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua hal ya, saya akan mengulang bahwa etika akan berdampak pada keberhasilan suatu kebijakan publik, kemudian juga akan berkaitan juga dengan kompetensi. Sebagai contoh, saya tidak mau sampah, karena saya sudah tahu keahlian saya, maka kalau ada orang bertanya, Bu Antik bisa nggak ngomongin tentang eh, apa bicara tentang misalnya filsafat atau etika politik di level anggota dewan misalnya. Oh, bukan kapasitas saya. Kapasitas saya akan berbicara bagaimana perspektif etika politik yang ada terhadap keberpihakan terhadap perempuan. Itu baru saya gitu. Tapi kalau tidak spesifik, maka itu bukan ekspertis saya. Nah, apakah kemudian itu
menguntungkan? Ya menguntungkan untuk orang-orang yang meng-hire saya. Karena pada saat meng-hire saya, dia akan mendapatkan knowledge yang dibutuhkan. Tapi kalau meng-hire-nya yang lain gitu ya, misalnya isu gender yang dipanggil Pak Iyep kan nggak mungkin begitu. Pembangunan desa saya yang dipanggil, oh lebih parah lagi gitu. Jadi kompetensi itu kan penting begitu. Jadi kalau misalnya kompetensi tidak menjadi hal yang penting, ya akan dijamin etikanya akan tidak akan berjalan dengan baik. Orang yang melakukan kekerasan seksual kemudian dijadikan ketua Satgas PPKS begitu. Oh, mau hancur begitu ya semuanya. Nggak mungkin kan gitu. Jadi ya akan berdampak. Kalau tidak kompeten itu akan berdampak. Sudah bisa dipastikan gitu ya. Nah, ini Chapman dalam bukunya The First Nolan Report on Standards in Public Life menyebutkan ada 7 prinsip kehidupan yang harus dimiliki oleh para pejabat publik begitu. Jadi kalau kalian menemukan 7 ini, sebetulnya ini yang ditulis oleh Chapman, tapi dikutip oleh banyak orang gitu. Nah, saya berharap kalau kalian nanti dalam skripsi, kemudian menyusun daftar pustaka, tolong untuk memastikan bahwa cari sumber aslinya begitu ya, untuk kemudian kalian bisa memastikan bahwa apa yang ditulis itu memang sesuai dengan yang kita butuhkan begitu ya. Jadi ada 7 prinsip kehidupan, jelas itu berbicara selflessness, jadi merujuk pada sikap yang merepresentasikan kepentingan publik begitu ya. Memang berat gitu ya, menurut saya menjadi ini akan terkait dengan leadership yang memang nanti akan dibahas sebetulnya dalam isu etika ya. Integrity, integritas gitu ya. Objectivity, ini agak berat menurut saya. Ini termasuk yang sangat berat objektivitas itu. Karena terus terang sampai detik ini saya tuh masih meragukan objektivitas begitu. Karena buat saya pribadi, objektivitas itu tetap based on pada subjektivitas orang yang kemudian diklaim sebagai persepsi yang disepakati begitu loh. Nah, siapa yang menyepakatinya itu juga kan problematika sebetulnya. Gitu ya. Misalnya begini, Bu, yang objektif dong kasih nilai. Misalnya kalian begitu kepada saya. Saya akan mengatakan, ya dong objektif. Gimana caranya memastikan bahwa cara menilai saya, pada saat saya menilai misalnya ya, mahasiswa di tempat ini, misalnya saya menilai Agnes gitu ya. Bahwa saya menilai Agnes dengan menilai Nicholas Pandu, itu adalah objektivitas saya gitu. Sedangkan pada saat kita berbicara ilmu sosial, persepsi yang dibentuk oleh saya based on literatur dan referensi dan knowledge yang saya miliki. Kalian misalnya belum pernah berhadapan dengan orang-orang yang nitip duit ke kalian untuk anaknya masuk misalnya. Saya mengalami itu misalnya. Atau kalian belum pernah kemudian dipotong uangnya secara tidak benar oleh pemerintah pada saat kita bekerja dengan pemerintah, kemudian pemerintah dengan semena-mena, ya oknum lah ya, kalau mau disebut oknum, kecenderungannya adalah kemudian memotong hak hak kita, itu kan belum kalian alami. Tapi saya pernah mengalami. Jadi seberapa besar saya bisa mengatakan bahwa pemerintah itu objektif dalam memberikan proyeknya kepada saya. Itu juga sulit ya. Jadi objektivitas itu ya ya sebetulnya seperti kita bicara moralitas gitu loh. Berat sekali begitu ya, untuk memastikan kita itu adalah objektif. Sebetulnya yang paling saya suka itu berbicara proporsionalitas gitu. Karena kalau proporsionalitas ada hal-hal yang menjadi pertimbangan saya yang bisa jadi memang itu tidak menjadi pertimbangan kalian dan saya berhak untuk memiliki indikator itu selama indikator itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam penilaian buat saya ya, menurut saya yang mungkin disebut orang adalah objektif, tapi buat saya itu upaya proporsionalitas saya. Misalnya dalam menilai, saya kan nggak menilai panjang pendeknya tulisan kalian. Saya menilai misalnya seberapa jauh eksplorasi kalian terhadap preferensi yang kalian baca. Dan kemudian bagaimana kalian, saya agak lelah kalau harus kemudian ngecek-ngecek pakai sistem berikutnya ya, dengan sistem misalnya ini orang melakukan copy paste atau enggak. Biasanya saya akan, karena saya biasa menulis, saya tuh tahu siapa yang copy paste saya atau enggak tanpa harus pakai sistem gitu ya. Jadi eh, parafrasenya orang juga ada tekniknya gitu. Tapi kalau yang tidak terbiasa itu akan kelihatan juga gitu. Parafrasenya begitu ya. Akan sangat buruk juga. Karena bahasa Indonesia tuh rumit loh, jangan salah. Gitu ya. Bahasa Indonesia tuh rumit sekali loh. Memparafrase bahasa Indonesia itu tidak sederhana begitu. Nah jadi
proporsionalitas saya adalah mempertimbangkan kalau saya ya, bobot terbesar saya kalau saya menilai tulisan kalian adalah seberapa banyak eksplorasi kalian terhadap referensi. Karena saya harus menghargai bagaimana kalian membaca referensi tersebut dan membahasakannya dengan bahasa kalian. Seperti itu. Tapi kalau referensinya dikutip serta-merta tanpa diparafrase dengan bahasa kalian yang lebih natural, maka menurut saya ya itu biasa-biasa saja gitu. Jadi saya karena menarik begini, mungkin tidak ada di zaman kalian, tapi di zaman saya ada dosen yang kalau nilai itu dia menjengkal gini nih. Jadi tangannya tuh diginin. Jadi kalau misalnya kan masih tulis tangannya dulu ya. Jadi masih pakai kertas gitu. Nah, kalau misalnya menjawabnya lebih dari jengkalan dia artinya mungkin 10 baris bisa A. Nomor satunya 10 baris bisa nilainya A. Kayaknya kalian senang kalau dapat dosen gitu ya. Ya, karena kan yang penting panjang gitu ya. Meskipun kalimatnya berulang. Tapi nggak akan sulit menemukan dosen di zaman sekarang yang penuh pertimbangan begitu. Nah, pertimbangan saya itu. Nah, apakah itu yang disebut dengan objektif begitu ya? Meskipun kemudian ini menariknya, definisinya adalah bekerja secara adil, proporsionalitas gitu. Berarti yang dimaksud objektivitas di sini adalah proporsionalitas. Dan proporsional itu lebih mudah diukur. Misalnya begini, proporsionalitas itu ya. Saya mengundang beberapa dari kalian, ya sebut saja beberapa dari kalian ya, si A, si B, si C, si D. Rumah saya biarkan untuk kalian datang dan kemudian saya mengundang untuk makan bersama. Saya seluruh kebutuhan untuk memasaknya. Yang memasaknya A, yang membawa piringnya B, yang bawa cemilan C, yang D bawa gitar untuk senang-senang. Nah, persoalannya pada saat kemudian selesai acara makan-makan, siapakah yang berhak bawa makanan paling banyak? Kalau kita berbicara proporsionalitas. Tidak heran kalau dalam konteks proporsionalitas dan membuat diagram, maka yang berhak untuk mendapatkan yang lebih banyak ya saya. Karena saya ada listrik yang saya keluarkan di situ. Ada isu kebersihan yang harus saya bersihkan di situ. Gitu ya. Yang mungkin orang datang langsung pulang. Dia tidak meninggalkan banyak hal di rumah itu yang cost-nya akan lebih besar daripada orang yang cuma sekedar datang. Tapi apakah orang yang datang tersebut nggak bawa apa-apa? Yang nggak bisa, dia tetap bawa karena dia ada kontribusi. Nah, versi proporsionalitas dalam versi saya adalah seperti itu. Boleh berbeda karena itu yang merupakan bagian dari knowledge saya disertai dengan apa yang saya baca. Begitu. Makanya agak sulit ya ini semua gitu. Kalau kalau dengan program-program yang hanya untuk dia kan, tapi dia akan berpikir di mana nih yang prioritas. Itu biasanya akan lebih mudah. Integritas, sikap dan perilaku. Itu juga biasanya ukurannya adalah nanti akan terkait dengan bagaimana dia punya sikap terhadap sebuah kebijakan. Saya nggak mau ikutan kalian karena kalian nggak benar. Saya nggak mau ikut kalian, saya akan tetap pada aturan SOP. Ada SOP yang dengan mudah diikuti. Gitu loh. Tapi objektif itu sulit sekali menurut saya. Akuntabilitas atau bertanggung jawab itu pun ada ukurannya yang sangat juga bisa. Akuntabilitas kan gini, kinerja yang akan diraih apa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma bisa 1, 2, 3 dan itu tidak, yang duanya lagi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Oh, tidak tercapai ini, tidak tercapai ini. Akuntabilitas cenderung begitu dilakukan dalam level public service gitu ya. Openness, keterbukaan. Hmm, ini juga menurut saya sulit diukur. Terbuka itu apa sih? Open. Kenapa dia tidak menyebut transparansi? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Chapman itu lebih memilih openness dibanding transparansi? Ada yang mau coba jawab? Tobi, Tobi, Tobi. Ada yang mau jawab? Ya, Iqmal. Gimana Iqmal? Silakan Iqmal. Eh, saya yang pernah dengarnya itu ya Bu ya tentang hal ini itu kadangkala transparansi itu bukan telanjang Bu itu Bu. Jadi apa yang bisa disediakan untuk publik bukan berarti konsumsi publik Bu. Itu mungkin Bu. Lu apa yang membedakan dengan openness dalam konteks ini?
mungkin kalau openness itu apa yang disediakan untuk apa ya konsumsi publik, sedangkan ya tidak semua apa ketika kita berbicara soal ke sebuah public office gitu, tidak semuanya bisa dihidangkan di publik gitu. Nah, kalau apa yang dimaksud di openness dalam Chapman ini mungkin apa saja yang bisa dikonsumsi oleh publik itu mungkin. Yang memang seharusnya ya. Jadi yang memang seharusnya disampaikan kan begitu maksud Iqmal ya. Jadi tidak boleh ditutupi kan Betul, begitu Bu. ya. Ya, Raka gimana Raka? Baik, Bu. Saya coba menganalogikan. Maaf, saya coba menjawab perbedaan openness dengan transparansi tadi dengan sebuah analogi. Dalam sebuah kebijakan, katakanlah setelah kita melakukan survei data, data itu ditampilkan melalui laman-laman pemerintah, itu artinya mereka transparansi, Bu. Tapi ketika seorang penyelenggara publik yang melakukan langsung face to face dengan masyarakat, terus langsung menjelaskan data tersebut ke masyarakat secara fisik, itu berarti dia terbuka, begitu Ibu, sekiranya contoh kecilnya. Berarti kalau demikian keduanya harus ada dong. Tapi openness ini tindak lanjut lebih dari transparansi, begitu Bu. Openness ini tindak lanjut dari transparansi, sehingga Chapman lebih real begitu dalam Ya, menyampaikan prinsipnya gitu ya. itu yang saya tangkap Ibu. Ya, kalau saya sebetulnya lebih suka openness karena transparansi itu seperti objektivitas ya. Jadi gimana ya yang disebut transparan itu ya? Transparan versi Raka, Iqmal, Nadia sama Emilia tuh di posisi yang mana begitu ya? Transparan itu ya. Coba transparan. Emang apa ya banyak sekali istilah-istilah menurut saya tuh ambiguitasnya tuh tinggi begitu ya. Bahkan menghasilkan paradoks selanjutnya gitu ya. Jadi saya sih lebih suka openness ya karena memang keterbukaan informasi disebutnya juga bukan ketransparanan informasi begitu ya kalau dalam konteks layanan publik. Jadi kalau layanan publik ya dipilihnya ini memang keterbukaan gitu ya. Artinya ya saya menyetujui yang disampaikan Iqmal maupun Raka begitu ya. Artinya segala sesuatu yang memang sudah ada aturannya untuk disampaikan ke publik tidak boleh ditutupi. Jadi misalnya aturannya yang A dan B, C ini yang memang harus disebarluaskan seperti misalnya BPS kan punya data ya. Itu kan harus disampaikan. Tidak boleh tidak, maka dia secara rutin harus dipublish, harus dipublikasi. Catatan tahunan Komnas Perempuan itu adalah openness gitu ya, keterbukaan gitu ya, keterbukaan untuk data yang bisa dikonsumsi oleh publik dan itu pun datanya juga bisa digunakan gitu ya untuk kemudian riset gitu ya atau kemudian untuk kajian-kajian berikutnya. Jadi openness ini menurut saya adalah realnya, aktivitas realnya dari apa yang kemudian kita pernah mendengar terkait dengan transparansi tadi. Jadi aktivitas realnya ya dibuka informasi itu. Prosesnya bisa transparan dalam artian ya semuanya bisa diakses sebetulnya begitu. Sesuai dengan kebutuhan. Yang nggak bisa langsung akses, tapi kemudian ada prasyarat-prasyaratnya gitu ya. Kan tidak juga kemudian segala sesuatu itu tadi ya, menurut Iqmal juga. Kemudian bisa diserahkan. Kan data intelijen nggak bisa dong. Tapi ada organisasi yang boleh mengaksesnya. Dan punya kewajiban juga untuk mendapatkan data tersebut. Kan begitu ya. Jadi ya ada hal-hal yang memang ada standarisasinya gitu. Semuanya ini menggunakan standarisasi menurut saya gitu ya. Honesty, kejujuran. Ini juga standarisasi mau pakai yang mana gitu bicara kejujuran. Jadi kalau buat saya honesty di sini ya kejujuran dalam arti yang tidak secara absolut berbicara sifat dari manusia yang ideal ya. Karena gimana mau disebut jujur tuh? Apakah kemudian saya mengatakan pada saat saya sebagai fungsional ya. Sekarang itu kan jabatan yang di bawah itu fungsional. Jadi kepala dinas, kepala bidang, kemudian di bawahnya adalah fungsional. Seorang fungsional misalnya disuruh ditanya begini sama pimpinannya. Saya bagus nggak kerjanya? Kira-kira Nadia kalau saya nanya gitu, Nadia bagian fungsionalnya. Nadia fungsional tuh misalnya kayak kepala seksi, jabatan-jabatan teknis gitu loh. Yang rakyatnya gitu di dinas. Terus saya manggil nih, Nadia ke ruangan saya. Nat, menurut kamu saya orangnya baik nggak? Gimana disebut jujur? Kalau jujur berarti lihat selama kinerja ibu jadi Nah, pemimpin. kamu akan jawab apa?
Ibu, ya ibu tuh kadang-kadang misalnya menyebalkan, galak. Oh, udah saya langsung kasih catatan ke BKN. Kalau bisa Nadia dipindahkan, jangan di instansi saya. Beresiko sekali, Nat. Makanya sebetulnya kejujuran yang dimaksud bukan kejujuran personal seperti ini. Tapi dalam sebuah layanan publik, kejujuran itu tadi terkait dengan keterbukaan. Jadi kita nggak boleh bilang data yang kita serahkan itu adalah data yang akurasinya rendah gitu loh. Jadi kalian jangan terjebak juga ya. Kejujuran ini bukan bicara personal, karena personal sulit. Gimana caranya? Nah dia kalau jujur ke saya, langsung saya suruh mutasi. Tapi kejujuran yang dimaksud ini berbicara bagaimana standar layanan gitu ya. Jadi kita harus katakan misalnya, oh yang nanti melayani Bapak Ibu itu akan dilayani 3 hari, itu harus disampaikan 3 hari gitu loh. Dan 3 hari itu harus selesai. Dan kemudian tidak ada pungutan ya Bapak Ibu, nah itu begitu ya. Jadi kalau tidak ada pungutan ya harus secara jujur disampaikan tidak ada. Karena pada saat kalian kemudian melakukan pungutan liar, maka tentu saja melanggar prinsip ini. Ini lebih pada prinsip layanan publiknya. Karena kalau personal, siapa yang bisa menilai personalitas itu? Yakin kita bisa jujur sama pimpinan kita? Kalian aja nggak mungkin jujur ke saya kalau misalnya saya panggil. Misalnya sini gitu ya, siapapun Raka ke ruangan gua Raka gitu. Raka menurut kamu saya ngajar gimana? Oh gini Bu, pasti Raka kan bilang yang baik. Gak mungkin. Tapi biasanya yang akan mudah itu adalah secara kelembagaan ilmu pemerintahan tuh gimana nah gitu. Karena kalau misalnya Antik Bintari rasanya akan sangat bertentangan banyak hal. Karena beresiko misalnya. Gitu ya. Pengalaman saya biasanya akan saya modifikasi kalimatnya meskipun sebetulnya saya akan mengatakan sesuatu yang dia paham pasti saya nggak suka gitu. Dengan resiko-resiko tertentu ya. Berapa kali saya misalnya di hire di A, kemudian karena saya dianggap terlalu berterus terang gitu, tidak menyepakati, ya tidak dipakai lagi itu biasa gitu ya. Jadi saya sih mengalami gitu ya, kejujuran itu tidak selalu berdampak baik pada tingkah laku kita berikutnya gitu. Ya bersiap saja nanti kalian akan seperti itu ya. Jadi manage begitu ya, dengan berbagai resiko. Misalnya, Bu Antik bisa nggak nanti ada presentasi sekian untuk saya kalau misalnya Bu Antik mengerjakan ini gitu ya. Nggak mau, saya bisa jujur begitu ya. Besoknya saya nggak dikasih kerjaan, ya udah nggak apa-apa. Dan kemudian saya nggak kaya-kaya, yaitu resiko. Gitu ya. Jadi ya atas hal atas prinsip-prinsip demikian ya tentunya akan sangat beresiko. Tapi tentunya ya resiko itu juga akan punya peluang untuk aktivitas yang lebih baik menurut saya gitu ya. Jadi honesty dan leadership ini juga leadership ada ukurannya. Kepemimpinan itu ada ya mata kuliah khususnya dan kemudian ada prinsip-prinsip yang secara parameter itu bisa diukur. Yang agak sulit itu kejujuran memang. Kejujuran personal. Tapi ini adalah kejujuran lembaga. Lembaga ngasih nggak data dengan benar. Lembaga mau nggak ngasih informasi itu juga sesuai dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang kemudian ditutupi. Karena terkait dengan openness. Jadi openness ya pasti honesty begitu ya. Kalau terbuka itu harapannya adalah kejujuran terhadap institusi tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita lihat pelanggaran etika pemerintahan gitu ya. Iya, Hauralia, gimana, Nak? Ibu, maaf memotong, saya mau bertanya, Bu. Gak apa-apa, silakan. Soal kejujuran tadi sebenarnya saya masih memahami sih, Bu. Mm-mm. Untuk kejujuran tadi itu berarti ada kaitannya dengan konsistensi ya, Bu? Soalnya kan kalau misalnya di awal pemerintah atau lembaga tersebut ngomong A, itu di akhir juga harus A juga gitu. Atau gimana ya, Bu? Komitmen kali ya, yang lebih tepat ya. Terkait Oh, dengan komitmen ya. Jadi komitmen lembaga itu dia akan, kalau bicara lembaga ya, komitmen lembaga itu dia mau melayani publik sampai sejauh mana sih begitu. Coverage-nya mau sampai di mana sih. Dan dia harus jujur dalam artian begini, anggaran kami itu hanya bisa coverage-nya sekian. Maka coverage berikutnya itu akan kami anggarkan berikutnya lagi. Tapi terus terpublikasi, makanya terkait juga dengan openness. Jadi kejujuran itu biasanya terkait dengan komitmen. Komitmennya apa? Kalau dia tidak berkomitmen, dia nggak akan jujur, saya yakin. Karena dia nggak peduli sama nilai institusinya. Dia nggak peduli sama kinerja institusinya. Sehingga data mau benar mau enggak, ya nggak peduli. Gitu loh Harul ya. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh begini. Saya stop share dulu supaya saya bisa lihat yang lain. Jadi gini ya, saya mendampingi
proses menyusun perencanaan penganggaran yang disebut dengan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Apa syaratnya? Sebetulnya kalian tuh angkatan berapa ya? 2000 angkatan berapa kalian tuh ya? Dua, Bu. 2022. Ya berarti nanti akan dapat ya mata kuliah studi gender dengan saya. Nah, saya akan memberikan knowledge bagaimana kalian nanti mampu merencanakan sebuah anggaran yang disebut dengan perencanaan anggaran yang responsif gender yang merupakan amanat dari SDGs. Jadi kalau SDGs itu dikembangkan, sampai kapanpun sebuah daerah di Indonesia itu wajib punya apa yang disebut dengan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Saya misalnya mendampingi proses perencanaan tersebut. Yang menarik adalah supaya teman-teman tahu, hanya beberapa perangkat daerah, ini level provinsi ya, hanya beberapa perangkat daerah, termasuk di kabupaten kota, yang memiliki data yang sangat lengkap. Saya bisa sebut beberapa perangkat daerahnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu bagus juga datanya, Dinas Perhubungan itu lumayan bagus. Tapi dinas-dinas lain itu cenderung datanya terserak dan tidak terakomodasi dengan baik begitu ya, tidak terkodifikasi dengan baik. Apa akan menyebabkan Pak? Kalau kita tidak punya komitmen dalam upaya mengumpulkan data itu dengan baik, dijamin maka kita tidak bisa menghasilkan output yang benar dan itu akan melanggar kejujuran yang harusnya dilakukan. Karena secara jujur kita tuh sebenarnya nggak tahu yang kita mau urus itu siapa Aurelia. Saya kasih contoh begini. Ada pembangunan rumah tidak layak huni. Jadi ada di Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan, itu program pembangunan untuk rumah tidak layak huni. Jadi supaya jadi layak. Waktu saya tanya, ini coverage ya atau misalnya area yang akan diberikan program itu di kecamatan mana? Terus mereka bilang gini, ya ini di salah satu kabupaten kota ya. Ya ini tuh Bu dari 30 kecamatan tuh ya 4. Dari mana Bapak bisa menentukan 4 kecamatan? Ya sesuaikan anggaran. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa sesuai anggaran. Bapak harus punya alasan yang rasional pada saat menentukan 4 itu dibanding yang 26 lainnya. Bisa dibayangkan nggak Aurelia? Kebayang nggak perangkat daerah tuh banyak yang gitu? 4. Terus saya tanya lagi, dari 4 yang Bapak pilih itu, berapa orang yang dapat program itu? 20 orang, Bu. Gimana caranya menentukan 20 orang itu? Ya sudah diajukan oleh kelurahannya. Terus tidak diidentifikasi lanjut, Pak? Enggak. Bayangkan Aurelia. Artinya ada data yang tidak sesuai dan pada saat dia jujur itu akan kelihatan bahwa ya komitmennya terhadap pembangunannya ada, tapi terkait data dia tidak jujur karena tidak semuanya dia kualifikasikan dengan baik begitu loh. Dia hanya ngambil secara pragmatis saja. Udahlah 4 ini. Itu kan akan dipertanyakan sama publik. Kalian sadar nggak sebetulnya banyak program seperti itu? Coba nanti kalian jadi ASN ya. Pasti akan berhadapan dengan situasi kalian tidak tahu. Tiba-tiba kalian mengerjakan satu program yang coverage itu pokoknya ujuk-ujuk ada 4 orang. Ada 10 orang. Seperti misalnya ada satu dinas. Saya tanya, Bu kenapa programnya hanya untuk 16 orang? Kan masyarakat di Kabupaten Ibu itu ada 300.000 sekian orang. Kenapa hanya untuk buat 16 orang? Apa pertimbangannya? Nggak bisa jawab dong. Gitu Aurelia. Jadi kalau kita dari awal tidak jujur dalam data, dijamin terkait dengan komitmen juga itu komitmennya gugur gitu. Kalau berkomitmen emang capek jadinya gitu loh. Karena kita berkomitmen untuk layanan akses yang setara, karena kita berkomitmen pada partisipasi masyarakat yang setara, karena kita berkomitmen pada kendali publik yang juga setara, serta bagaimana kemudian manfaat yang diterima juga setara, nyalain lampu, setara, maka sebetulnya kejujuran dalam menentukan coverage dari program itu harus bisa dipastikan. Kalau tidak, ya akan berdampak gitu loh. Jadi jujurnya bukan jujur personal ya, tapi data, bener nggak gitu. Atau jangan-jangan dia datanya bukan dari, ini data dari mana ya Pak?
Wah saya nggak yakin begitu dia kan harusnya data jelas ya. Nanti kalian saya doakan ya kalau jadi ASN sekali waktu main lagi ketemu saya. Saya mau tanya sama kalian tugasnya di mana, dinas mana? Mau tanya saya datanya kayak apa? Atau nanti skripsi ya. Skripsi itu kan kalian mulai ya masuk ke dinas gitu ya. Atau kalau misalnya kajian tentang pemerintahan ke dinas, coba dicek data. Minta datanya. Minta kesesuaiannya gitu ya. Minta kejujurannya untuk menghadirkan data. Kalau komitmennya, berarti kalau dia nggak jujur sama data itu, ya jelas komitmennya bisa diragukan. Komitmen itu gampang indikatornya. Akses gimana tuh sama publik? Komitmen dia terhadap aksesibilitas. Gimana tuh komitmen mereka sebagai birokrasi itu terhadap partisipasi masyarakat? Berpartisipasi semua nggak? Gitu Aurelia. Makanya nanti kalau misalnya kalian ngambil di semester berapa berarti ya? Semester 7 ya, ada studi gender itu akan saya eksplor. Jadi berbicara studi gender dan pembangunan akan saya eksplor betul bagaimana kalian bisa menyusun anggaran yang responsif gender dan bagaimana proses menganalisisnya sehingga kalian bisa jujur dalam menyajikan data dan berkomitmen dalam fungsi tugas kalian. Gitu ya. Karena kalau nggak menggunakan itu dijamin sulit. Gitu ya Aurelia ya, kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti itu berkaitan dengan kesesuaian fakta dan data ya, Bu? Ya iya, jujur kan itu. Ya, Bu. Em, Faktanya A, data yang disajikannya B. Gimana? Nggak jujur dong dia. Yang miskinnya 5.000. Tapi dia bilang ya yang dapat 300 aja deh Bu. Yang 300 menurut kami begini. Ya nggak bisa menurut kami kalau tanpa riset gitu. Gitu ya. Jadi ya bukan jujur personal. Kalau jujur personal susah ya ngukur kejujuran masing-masing ASN ya. Bapak korupsi hari ini ya nggak bisa gitu ya. Bapak bolos ya hari ini ya. Nggak bisa kan gitu ya. Jadi sulit kalau personal. Pasti lembaga yang dilihat. Kalau dalam konteks etika ini ya. Personal yang akan mewakili lembaga begitu loh. Jadi personalnya itu tidak dalam yang sangat pribadi dalam hal-hal attitude kita secara pribadi ya, tapi individual yang memang dalam berperilaku dia mewakili cerminan dari institusi begitu. Karena dia kan pakai seragam gitu loh. Kan berseragam ya ASN itu. Makanya sebetulnya yang bebas kemana-mana ngomong tuh dosen. Memang dosen nggak punya seragamnya. Kalaupun punya baju biro apa, baju apa, korpri ya. Alhamdulillah saya nggak punya. Karena nggak pernah dikasih juga gitu ya. Apa harus beli sendiri ya jangan-jangan ya. Saya nggak tahu deh, tapi saya nggak punya baju kopri. Pertama, kalau pakai juga saya males, jelek soalnya desainnya gitu ya. Kenapa nggak desain yang bagus gitu, seragam ASN tuh gitu ya. Jadi punya wibawa gitu ya. Ini menurut saya seragamnya kurang berwibawa gitu ya. Yang mengkritik aja siapa sih pengadaan seragam tuh. Jadi pertanyaan buat saya mah, Aurelia ya. Siapa yang bertugas dalam pengadaan seragam? Apakah orang itu saja? Nah, panjang gitu ya. Nah, itu namanya dalam konteks layanan publik tuh ada aja ya problematikanya. Gitu ya, Aurelia ya. Ya, ini kan kita lagi bicara hal-hal negatif ya. Namanya juga ngomongin patologi. Nanti yang bagus-bagusnya ya di lain materi lagi ya, di lain materi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih, Bu, sebelumnya. Ya, oke ya. Saya coba selesaikan dulu ya supaya bisa selesai ininya. Ya, baik. Nah ini ya, ini pelanggaran etika itu menjadi tren ya, gitu ya, menjadi kecenderungan yang berlangsung terus begitu ya. Sebagai contoh ini saya ambil dari datanya ICW begitu ya, bagaimana pelanggaran itu terjadi dan ya kita tahu persis ya datanya tinggal kita akses itu banyak. Saya ingin memastikan bahwa inilah yang disebut dengan patologi yang umumnya sebetulnya ini bicara medis ya. Bagaimana sesuatu yang menyerang tubuh manusia itu mampu menyerang sebuah lembaga begitu ya. Jadi penyakitnya itu bisa menyerang lembaga gitu ya. Makanya patologi itu masuk dalam konteks institusi pemerintahan begitu. Nah, patologi itu apa? Ya ini sudah dijelaskan juga oleh beberapa begitu ya. Kalian sih bisa baca saja begitu ya. Intinya kalau berbicara patologi itu adalah penyakit yang kemudian muncul akibat perilaku birokrasi atau kondisi yang membuka kesempatan baik menyangkut politis, ekonomi, sosial, kultur, dan teknologikal gitu ya. Jadi ada lingkungan yang salah begitu. Dan kemudian ada penyimpangan nilai-nilai yang etis. Nah, tadi ya bicara kejujuran itu Aurelia, itu kan penyimpangan nilai-nilai yang etis kalau tidak jujur itu. Gitu ya. Karena harusnya kan nyari data itu gimana? Coba kalau kembali ke pertanyaan Aurelia. Ada survei, ya, ada koordinasi dengan instansi lain gitu ya. Karena bisa jadi datanya nggak punya di dia, tapi datanya di dinas lain itu kan harus koordinasi gitu ya. Jadi
ya apakah ada penyimpangan gitu ya. Itulah patologi. Ingin saya garis bawahi ini seperti ini ya. Jadi kalau kita berbicara pelanggaran gitu, ada dua yang menjadi secara teoretikal itu muncul, yaitu abuse of power dan maladministration. Jadi dua ini. Jadi kalau kalian nanti, mungkin nanti di tugas kelompoknya, meskipun kemarin UTS sudah membahas terkait dengan pelanggaran etik, tapi saya ingin kalian memaksimalkan dengan pemilahan dua ini deh. Apakah yang kalian bahas itu adalah abuse of power, atau yang kalian bahas itu adalah praktek dari maladministrasi. Jadi itu aja ya. Jadi kalau kemarin itu kan lebih pada menceritakan pelanggaran etik gitu ya, Iqmal dan Nadia, Aka. Tapi belum dipilah kan? Betul, Bu. Ya, Betul, Ibu. baik. Nanti kita akan coba memaksimalkan knowledge kalian supaya setelah kalian bisa memastikan kemarin yang kalian tulis adalah pelanggaran etik, maka kalian akan dimaksimalkan kembali dengan knowledge yang berikutnya. Apakah pelanggaran etik yang kalian bahas saat itu merupakan abuse of power atau maladministration? Karena di ini ada dua teori yang berbeda lagi. Gitu ya. Jadi menarik ternyata gitu ya. Jadi kalau kita bicara pelanggaran etik, ini yang mana pelanggaran etiknya? Apakah dua-duanya? Kalau misalnya kalian bilang, Bu, apakah mungkin dua-duanya? Ya tinggal dianalisis oleh kalian. Bisa jadi dua-duanya. Bisa abuse of power termasuk maladministration. Kan bisa dua-duanya gitu ya. Jadi nanti saya akan arahkan di Google Classroom ya instruksinya. Tapi intinya kalian kalian mengerjakan sesuatu itu tidak saya tuh pengennya ya kalau di perkuliahan saya tuh kalian mengerjakan sesuatu tuh ada dasarnya gitu loh. Disuruh mengerjakan A, ya memang dasarnya kita sudah membahas ini gitu loh. Jadi nggak lari kemana-mana. Sehingga kalian bisa fokus untuk apa ya, cara berpikir kalian tuh akan fokus, oh yang kemarin dijelaskan itu ini, maka sebetulnya yang harus dikerjakan adalah ini gitu. Jadi lebih terstruktur begitu ya. Nah, ini maladministrasi ya, menurut Nigro and Nigro. Jadi seperti ini, bicara perilaku buruk. Kalau tadi kan kalau abuse of power kan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah ini maladministrasi. Nah apakah ini sebetulnya bisa dikawinkan dengan konteks abuse of power? Ya bisa jadi. Makanya perlu analisis dari kalian. Gitu ya. Dan saya mungkin tidak akan meminta dalam bentuk, jadi saya mintanya mungkin dua. Karena harapan saya kalau bekerjanya kalian itu maksimal, itu akan saya jadikan UAS aja gitu nanti pertimbangannya. Jadi tolong dibuat secara deskriptif narasi, artinya dibuat dalam bentuk makalah sederhana begitu ya. Tapi kemudian juga dipersiapkan PPT-nya. Supaya kalian tidak terbebani, sepertinya saya akan putuskan saja, maksimalkan cara mengerjakannya dan ini akan saya jadikan UAS gitu. Kalau begitu deal kah? Kalau setuju tinggal kasih emot aja deh di kalian ya. Yang setuju kasih emot. Saya kasih berikan alternatif bahwa apa yang kalian kerjakan dalam bentuk tugas ini itu maksimalkan dengan dua hal. Satu, dikerjakan secara tertulis dalam bentuk makalah. Makalah itu berarti harus ada pendahuluan begitu ya, ada pembahasan, kemudian ada simpulan. Tapi nggak usah pakai cover-coveran ya. Dan kemudian itu nanti diupload juga sistemnya, nggak usah dalam bentuk fisik. Dan yang kedua, itu persiapkan PPT-nya. Karena PPT, PowerPoint ya yang poin-poin penting akan kalian sampaikan saja. Apa substansi yang akan saya butuhkan untuk penilaian saya, kalian mampu untuk memastikan apa yang kalian tulis itu adalah bagian dari abuse of power atau maladministration, atau keduanya terjadi pada peristiwa yang kalian tulis. Itu ya. Setujukah kalian ini dijadikan juga UAS? Berarti perjalanan UASnya bisa dimulai mungkin pertemuan ke-13. Ini kan pertemuan ke-11 ya, 12, berarti 13, 14, 15 itu adalah murni presentasi kalian yang akan saya jadikan UAS. Apakah setuju seperti itu? Silakan diskusikan, nanti jawabannya berikan pada Iqmal, Iqmal yang akan WhatsApp saya. Gitu ya Iqmal ya?
Baik, Bu. Ya, kita mulai berdemokrasi. Ya, gimana Aulia? Itu analisisnya dari tugas UTS kemarin, Bu. Enggak, no. Ganti kasus lagi. Kan nanti saya yang mengarahkan. Ya, jangan dong. Kalian kan harus mulai belajar dibebani dengan banyak masalah ya. Karena hidup itu memang penuh kerumitan. Kalau dikasih kerumitan satu itu, nggak seru hidup tuh Aulia. Nanti saya kasih kerumitan yang berikutnya ya. Supaya nanti terbiasa bahwa dalam perjalanan kalian bekerja, kerumitan akan bertubi-tubi. Maka berlatihlah di semester sekarang bertubi-tubinya tersebut Aulia. Semoga kalian bersabar. Ya, karena orang sabar itu memang ngeselin gitu ya. Jadi ya harus diterima ya. Agnes, kamu baru mandi ya? Oh, rapi sekali sore-sore. Ya, baik, saya akan lanjutkan dulu ya. Terakhir ini saya akan berbicara ini. Jadi nanti silakan dibaca oleh kalian apa yang kemudian dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya sebagai alat untuk kemudian masuk dalam analisis kalian ya. Jadi apa sih teori-teori yang saya masukkan dalam PPT yang sekarang itu bisa jadi alat bantu kalian untuk mulai menganalisis atau mencari ya kira-kira contoh case-nya tuh seperti apa gitu ya. Berbicara penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Boleh yang sifatnya di daerah maupun di level nasional. Jadi kalian boleh pilih daerah maupun level nasional. Jadi kalian harus membuat klasifikasi ya. Pada saat akan masuk ke jawaban akan masuk ke makalah, kalian tuh harus pastikan di pendahuluan itu kenapa dipilih kasus itu, ya, dan itu dikategorikan dalam dugaan apa, apakah yang abuse of power atau maladministration, kemudian baru diuraikan case-nya di mana gitu, seperti itu ya. Jadi dan referensi jangan lupa ya untuk kemudian ditampilkan. Ya saya ingin menyampaikan saja bagaimana abuse of power dan maladministration terkait dengan korupsi. Korupsi ini masuk dua kategori tersebut. Jadi masuk kategori abuse of power dan maladministrasi. Gitu ya. Ini salah satu contoh berbicara korupsi. Karena dengan dia, kalau lihat ini ya, SYL, sama Menteri SYL ya. Saya nggak habis pikir sama bentuk korupsinya. Baru kali ini saya lihat korupsi itu, bentuknya itu droppingannya itu untuk satu keluarga gitu. Dan itu clear, kelihatan gitu. Saya nggak tahu apakah kecerdasannya agak kurang ya. Karena biasanya yang levelnya kecerdasan tinggi melakukan korupsi, itu makin gak kelihatan. Kalau ini kan terlihat sekali ya. Terlihat sekali. Untuk apa peruntukan itu terlihat sekali. Padahal banyak juga yang melakukan korupsi yang di level itu yang menurut saya luar biasa begitu ya. Pasti saya mau cerita gimana ya. Ya nantilah kapan-kapan kalau saya offline ya, saya akan cerita bagaimana misalnya ada sebuah cerita di zaman Orde Baru itu ya. Ya kalian nggak bisa mengidentifikasi sih. Oke, saya cerita aja. Ada seorang menteri di zaman Orde Baru itu yang di kamarnya itu pada saat salah seorang kerabat kemudian ke sana itu salah masuk kamar karena disangka WC begitu ya. Masuk ke kamar itu dan ternyata di dalamnya itu adalah bungkusan-bungkusan kayak tas kertas gitu ya. Dulu zamannya bukan tas kertas kali ya, kresek-kresek lah gitu ya. Dan itu isinya uang semua. Dengan ya. Jadi kalau dulu kayaknya gitu ya, udah nggak sistem transferan ya, nggak pakai kris gitu ya, atau nggak pakai sistem apa ya, yang nggak kelihatan lagi apa saya nggak tahu ya. Apakah ada bentuk transferan yang tidak terlihat gitu ya? Apakah dibelikan apa dulu gitu, money laundry-nya seperti apa itu kan nggak secanggih sekarang ya. Tapi dulu tuh real gitu ya, real bahwa orang bisa melihat seperti itu begitu ya di pejabat-pejabat publik gitu ya. Tapi ya itu Orde Baru sih ya, jadi susah juga, nggak bisa dikomparasi dengan sekarang gitu ya, karena rezimnya kan berbeda. Tapi supaya kalian tahu gitu, itu nggak kelihatan. Maksudnya korupsi di Orde Baru itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau korupsi di yang rezim berikutnya kan kelihatan sekali gitu. Kalau di Orde Baru itu nggak kelihatan. Makanya banyak orang yang merindukan apa Soeharto begitu ya. Iya ya kan nggak kelihatan gitu ya, tidak terlihat. Ya itu menariknya cerita-cerita sejarah ya, kalian bisa eksplorasi. Nah, ini ada beberapa langkah strategis gitu ya. Ya ini secara teoretikal.
Ya, misalnya menempatkan pada birokrat yang terlalu lama itu harus dimulai dipindah gitu. Jangan dia keenakan terlalu lama jadi kepala dinas di situ. Dia harus dapat refreshing gitu ya, harus ada rotasi. Kemudian juga ya transaksi uang cash antara pelanggan dan pelayan ini juga, makanya sekarang kan banyak aplikasi yang langsung ya. Jadi misalnya bikin paspor itu juga sekarang kan ada sistem yang cepat juga. Tapi menariknya, meskipun sudah ada sistem aplikasi dalam pembuatan paspor, yang manual kan tetap ada. Ya buktinya saya bisa kok. Saya coba ngecek-ngecek, bisa nggak saya pakai orang dalam 1 hari jadi paspor saya? Jadi. Terbukti juga gitu. Berarti saya melanggar etika ya. Tapi masalahnya banyak yang itu tuh gitu ya. Jadi serba salah gitu ya. Or terfasilitasi gitu ya. Dengan kemudian, saya mungkin melanggar etika di situ deh. Saya boleh jujur. Melanggar etika yang harusnya secara prosedural, itu harusnya paspor tuh berapa hari sih? Persoalannya, saya sudah mencoba jujur ya dengan membuka aplikasi paspornya. Apa yang terjadi? Oh, lama sekali, lama. Sedangkan kan saya harus segera mengganti. Kemudian kedua, ternyata waktu saya mengakses itu juga harus ada antrian yang tidak bisa saya lakukan karena antrian itu ditetapkan. Ada yang pernah pakai ini nggak? Buat paspor secara ini nggak? Yang nggak ke kantor? Ada di sini? Teman-teman mahasiswa? Ada yang pernah coba? Pernah Bu Maulika? Kamu berhasil berapa jam atau berapa menit Maulika? Saya sampai sekarang tuh masih nunggu antriannya, Bu. Nah, kan percaya sama saya Maulika. Kamu korban berikutnya. Tapi kalau kamu sabar, bisa kok tetap ya. Cuman kalau saya nggak sabar, jadi akhirnya saya melanggar satu nilai tertentu ya. Eh, ya, saya kira bayar lebih lebih ke travel, saya bayar lebih besar gitu ya. Karena travelnya menawarkan begitu. Apa daya gitu ya yang terjadi seperti itu. Maulika kan terbukti ya. Ya sabarlah nak ya. Mungkin itu nanti kalau itu kapan kamu nyusunnya? Buat ya masuk ke aplikasinya. Dari Februari deh kalau nggak salah, Bu. Nah, dengarkan kawan-kawan, itu yang terjadi sama saya juga ya. Jadi saya akhirnya saya hapus tuh aplikasinya Maulika. Saya dendam, saya hapus itu, saya delete. Terus ya, saya langsung gimana caranya? Ya. Makanya ya gitu ya, tidak sesederhana itu. Padahal udah berupaya ya, itu sebetulnya untuk salah satu menghindari interaksi langsung ya. Tapi ya namanya proses ya. Dan sistem itu manusia juga yang buat, jadi problematika juga. Tapi kan upaya ya. Kalau upaya harus tetap dinaikkan. Ya, jadi salah satunya juga adalah bagaimana good governance gitu ya. Patologi ini bisa pendekatan dengan good governance. Tapi ini juga normatif gitu ya. Pada prinsipnya ya secara sanksi tidak jelas ya tidak akan benar juga gitu. Kan sanksinya nggak jelas juga. Hukuman juga tidak. Hukuman para koruptor itu kan juga tidak, menurut saya gimana ya? Iya, kalau saya boleh cerita ya ada kasus itu ya. Koruptor gitu ya. Bagaimana seorang koruptor itu meminta istrinya untuk kemudian membeli rumah di sebelah lapas Sukamiskin. Supaya apa coba? Kira-kira. Ya, supaya apa coba? Kenapa keluarga disuruh beli rumah atau kontrak rumah dekat Sukamiskin? Tahu kan Sukamiskin kan tempat ya gitu ya. Kenapa kira-kira? Karena untuk aksesibilitas yang mudah ya gitu. Dan saya nggak tahu gitu. Nggak mau nuduh juga sih, cuman problemnya adalah saya kenal orang yang ngontrak itu sih, yang saya ceritakan tuh saya kenal gitu masalahnya ya. Jadi iya, eh, apa faktanya ya sangat menarik gitu ya. Jadi good governance itu tanpa hukuman dan sanksi yang eh, keras begitu ya. Keras menurut saya ya akan sulit. Seperti halnya terjadi eh, pada kasus-kasus yang berat lainnya yang menurut saya berat seperti kekerasan seksual itu berat tapi hukumannya kan tidak juga setimpal begitu. Jadi ya akan berlanjut terus, akan berlaku terus gitu ya, akan kesulitan. Ya kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti di Google Classroom saya minta kalian dari sekarang sudah mulai